Mm, Orang sekarang ini pada kesusahan terkait dengan masalah pangan, ya. energi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Selamat pagi, teman-teman. Ya, kembali lagi nih di Netra News. Netra News saat ini kedatangan tamu istimewa nih, siapa? Bang siapa? Bang Ibrahim Albima. Ibrahim Albima. Iya, Bang iya, iya. Ibrahim Albima asli dari mana, Bang? Saya asli Bima, Bang. Dari Bima, Bima NTB di Pulau Sumbawa sana. Pulau Sumbawa. Jadi Bima itu adalah suatu tempat atau nama kota. Jadi Bima itu ada kota dan kabupatennya, tapi saya itu ada di Kabupaten Bimanya. Kabupaten Bimanya. Iya. Gimana nih kabarnya, Bang Ibrahim? Kita panggil Bang Jamal aja kayaknya biar akrab ya. Boleh juga. Oke, Bang Jamal. Oke. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah sehat ya. Iya, betul. Aktivitas sehari-hari ini kegiatannya apa aja nih? Ya biasa, Bang. Aktivitas kita sehari-hari apa namanya? Sebagai pegiat sosial, Bang. Pegiat sosial. Pegiat sosial. Maksudnya pegiat sosial itu? Ya kita menganalisa medsos kan. Hmm. Dan kita juga apa namanya menganalisa juga memberikan statement ketika ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di medsos segala macam itulah, lebih kepada Oke. informan lah, bukan informan dalam apa-apa ya Bang, Hmm. tapi memberikan informasi yang akurat dan akuntabel terhadap publik lah, Sesuai dengan data ya. sesuai dengan data lah, Oke. lebih ke situ Bang. Oke, Bang Ibrahim atau Bang Jamal. Saya lebih enaknya sih panggil Bang Jamal ya. Boleh Lebih panggil akrab. aja ya Bang Jamal. Terkait saat ini yang kita lihat di media sosial Oke. tentang koperasi Menarik merah nih. putih. Menurut Abang Jamal, ini apa latar belakang utama pemerintah meluncurkan program koperasi merah putih itu? Ini agak seru ini. Jadi serunya begini Bang. Jadi di tengah krisisnya global ini kan, Hmm, orang sekarang ini pada kesusahan terkait dengan masalah pangan, ya. energi, BBM segala macam. Koperasi ini adalah fokusnya satu Bang, demi apa bagian daripada ketahanan pangan, untuk pangan demi Swasembada suasembada pangan. pangan, itu yang pertama. Terus yang kedua, koperasi merah putih ini langsung yang eksekusi ini bukan dari pusat ya kan. Pusat memberikan anggaran bantu dalam ini dalam itu kan, tetapi Tetapi yang dikelola oleh seluruh desa yang ada di seluruh Indonesia. hmm, Itu pertama. iya iya iya. Terus yang kedua, program itu nanti adalah demi menjaga ketahanan pangan nasional Bang. Ketahanan pangan nasional ya. Nasional. Itu salah satu fungsi utama dari koperasi merah putih. Iya. Oke, Bang Jamal, apa bedanya koperasi merah putih dengan koperasi desa konvensional yang sudah ada saat ini? Oke, menarik ini Bang. Jadi kalau koperasi apa biasa, yang biasa-biasa yang ada di kita itu, setaran kita kan yang pertama bunganya tinggi. Oh, bunga tinggi ya. Iya, kalau koperasi biasa lah ya. Koperasi biasa. Iya, tapi harus jaminannya HP kah, laptop kah, motor kah atau apa. Tapi kalau program ini nggak ada jaminan. Yang Ada penting, jaminan. yang penting jelas aja ini untuk kebutuhan ini, untuk mengelola terkait dengan sumber daya alam. Kayak hasil pangan yang kita apa yang dikelola kan, hasil pangan, hasil kreativitasnya apa namanya, masyarakat yang ada di desa itu dikelola lah melalui koperasi merah putih ya Bang. Oh, jadi syaratnya nggak terlalu ribet. Nggak terlalu ribet-ribet banget lah, Macam tapi modal ya. apa modal apa, cuman bunganya ya 6% lah, nggak terlalu agak berat-berat banget Dijangkau lah. lah ya untuk rakyat Dijangkau kecil lah ya, untuk untuk rakyat rakyat kecil. petani. Jadi itu salah satu program yang sangat membantu untuk para petani ya kan dalam segi koperasi ya kan. Betul Bang, betul Bang. Meringankan sekali ya. Iya iya. Oke. Jadi Bang, perlu saya jelaskan juga Bang ya. Ya. Jadi dalam koperasi merah putih ini membutuhkan sampai berjuta-jutaan Oh ya. Juta-juta apa dia? pegawainya nanti. Oh, hebat betul ya bisa memberikan suatu peluang lowongan kerja kepada rakyat Indonesia ya kan, salah satunya terbukanya lowongan sebanyak
Ya, jadi program titik-titik Koperasi Merah Putih ini kan ada sekitar 80.000 Mm-mm. titik seluruh Indonesia. Mm. Ada sekitar 80.000 titik. Mm-mm. Dalam satu titik aja, Bang, bisa Koperasi Merah Putih itu antara 5 sampai 10 orang. Oh, Apa pegawainya kan? itu adalah salah satu program pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Selain Tentunya. mengurangi angka pengangguran, ya, yang pertama mengurangi angka pengangguran, yang kedua memudah dan memotong mata rantai terkait dengan ya biasa tengkulak, tapi diolahlah melalui koperasi ini. Betul, sangat Hasil bermanfaat bumi, sekali. hasil kreasi kerajinan tangan masyarakat yang ada di desa itu dikelola melalui koperasi ini. Koperasi Merah Putih inilah Menarik sekali sebagai ya. apa namanya menjaga perputaran uang, menjaga ini dan itulah tugasnya hasil Koperasi Merah Putih ini adalah mengembangkan potensi, ya kan, seluruh hasil daripada apa namanya potensi desa itu dikelola melalui koperasi biar stabil. Oke, oke, Bang Jamal, ini bagaimana filosofi Merah Putih diimplementasikan dalam tata kelola koperasi ini gitu. Nah, jadi ini filosofinya seperti apa ya? Jadi filosofinya gini aja sih, Bang, secara sederhana. Bukan menurut yang rancang koperasi ini ya, tapi menurut berdasarkan apa namanya hemat saya kan. Jadi filosofinya koperasi ini salah satu program bagus dan benar-benar apa namanya yang dirasakan langsung oleh masyarakat, ya kan, filosofinya. Dia ini adalah menjaga ketahanan pangan dan membantu ekonomi petani yang ada di setiap desa itu. Oh iya. Oke. Terakhir nih untuk pertanyaan Bang Jamal. Oke. Ini apa namanya? Tujuan dan manfaat apa aja nih dari unit utama yang diprioritaskan oleh Koperasi Merah Putih? Tujuan dan manfaatnya nih apa nih ya? Oke, Bang. Jadi begini, Bang. Jadi perlu saya menjelaskan secara rinci, Bang, apa terkait dengan perihal itu. Yang pertama, jumlah titik yang seluruh Indonesia itu ada sekitar 80.000. 80.000 apa namanya titik. Di dalam 80.000 itu ada sekitar 5 sampai 10 orang karyawannya ataupun orang yang melakukan pengolahan terkait dengan koperasi itu. Kalau kita kali secara menyeluruh terkait dengan 80.000 itu dikali jumlah kita apa namanya bulatkan secara menyeluruh, total jumlah calon apa namanya anggota koperasi ini seluruh Indonesia itu sekitar 1,6 juta, Bang. Ya, tadinya tuh pertanyaan terakhir. Oke. Bang Jamal. Tapi menurut saya pengen kulik lagi nih. Oke, Saya boleh, pengen boleh. ngasih Bang Jamal pertanyaan-pertanyaan berikutnya nih tentang Koperasi Merah Putih tadi. Oke. Bagaimana koperasi ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa? Bagaimana dia untuk dapat membantu meringankan Oke. ekonomi? Menarik sih pertanyaannya, Bang. Menurut Bang Jamal nih. Oke, jadi kenapa apa namanya? Kenapa harus bisa apa namanya? Biar ekonominya itu agak naik, ada apa namanya? Ada perkembangan. Jadi dari yang tidak punya usaha menjadi ada yang punya usaha. Dari yang nggak ada modal akan ada modalnya karena ada koperasi ini sebagai tempat pinjam. Itu yang pertama. Awal, ya. Ya itu saya jelaskan dari awal lagi. Terus yang kedua, dari apa namanya dari masyarakat ini kan susah, masyarakat petani yang ada di desa itu, Bang, dari mereka yang tidak memiliki apa namanya tidak tahu cara kirimnya kemana, ekspornya di mana terkait dengan hasil dari produk ini, ya kan. Lalu masyarakat desa itu adalah langsung serahkan aja ke Koperasi Merah Putih hasil taninya, biar Koperasi Merah Putih ini dalam mengelola hasil daripada pertaniannya masyarakat atau hasil daripada kreativitasnya masyarakat. Ya, Biar lebih stabil, Bang. stabil dalam segi Iya, rakyat, ekonomi kerakyatan lah, apa namanya dalam melakukan penjualan kan
hadirnya koperasi ini adalah tidak terlepas daripada untuk memutuskan mata rantai tengkulak-tengkulak ini. Kembali lagi ke tengkulak tadi. Iya, tengkulak ini akan musnah nanti ketika koperasi merah putih ini akan berjalan, Bang. Karena salah satu hadirnya koperasi merah putih ini, Bang, perlu publik ketahui secara bersama-sama adalah untuk memutuskan rantai tengkulak-tengkulak ini yang nimbung barang, yang nimbung hasil produktivitas masyarakat, yang menimbung terkait dengan sumber daya alam. Hadirlah koperasi ini untuk mengelolanya, membantu masyarakat yang ada di setiap desa, Tanpa Bang. ada tengkulak. Iya. Oke. Koperasi nih ya, Oke. koperasi merah putih. Apakah koperasi ini ditargetkan untuk membantu sektor khusus seperti nelayan atau petani? Kalau petani pasti dong. Oh, pasti. Kalau untuk nelayan Pasti sendiri juga. ini membantu nggak ke sektor ini? Ya bantu, Bang, karena memang gini, Bang. Contohnya? Jadi gini, Bang, perlu kita ketahui secara bersama. Jadi koperasi ini kan setiap daerah kan punya namanya potensi kan. Potensi. Potensi desanya itu apa? Desa ini SDM-nya ini lebih fokus ke apa? Apakah manufaktur ataukah ketahanan pangan atau ke apa? Kreativitasnya orang setiap daerah kan tentu berbeda, Bang. Iya, betul. Nah, yang dikembangkan oleh koperasi merah putih adalah sesuai dengan potensi desa itu. Kan bagus ini, Bang. Bagus. Misalnya di daerah Jawa ini kan misalnya di pelosok-pelosok ini kan ada namanya desa ini desa itu. Potensinya apa? Misalnya pangan apa masyarakat tanam padi aja. Ya udah kelola aja dengan tebu apa jago. Koperasi kelola itu sesuai dengan potensi yang ada di tiap desanya, Bang. Oke, menarik banget nih. Tanggapan Bang Jamal, bagaimana koperasi merah putih dapat memposisikan diri dalam memperkuat kedaulatan pangan di desa? Menarik ini, Bang. Jadi begini, Bang. Jadi seperti saya bilang tadi, Bang. Iya. Gimana? Jadi kan koperasi nanti kan ada namanya kelompok koperasi seluruh Indonesia, ya kan? Ada titik-titik koordinat, ya kan? Itu yang pertama. Jadi ketahanan pangan ini kan masyarakat khususnya yang petani ya udah dikelola oleh koperasi tadi. Hasil dari taninya dikelola. Ketika mereka mau butuh modal segala macam untuk apa namanya biaya pertaniannya diajukanlah melalui koperasi. Koperasilah yang menyediakan itu. Dibangunlah terkait dengan program kerjasama dengan itu antara koperasi merah putih dan masyarakat lokal. Dibikinlah perjanjian hasil daripada taninya kalian, hasil daripada pertanian kalian atau kebun kalian, kirimlah ke kita, biar kita yang ekspor, biar kita yang kelola, biar kita yang jual. Dengan harga sesuai dengan standarisasi. Dibandingkan dijual sama tengkulak, harganya nanti malah. Iya, itulah kira-kira. Juga petaninya nanti kan mereka udah susah payah dari menanam sampai panen, tapi dihargai dengan harga yang dengan harga tengkulak gitu. Iya. Dengan adanya koperasi merah putih ini itu dapat meningkatkan harga, jadi harganya tegak standar. Dan mereka pun juga para petani juga dapat hasilnya pun dari panen ini lumayan ya. Iya betul, Bang. Menghidupi para petani tersebut ya kan, kesejahteraan juga ada di situ ya. Oke, Bang Jamal nih, saya mau tanya lagi nih ya tentang koperasi. Tetap masih di koperasi. Iya. Apakah koperasi ini ditargetkan untuk membantu? Tadi udah ya sektor yang nelayan sudah ya. Oke. Kalau apalagi nih? Nah yang terakhir nih, kalau saran dari Bang Jamal nih untuk pemerintah soal koperasi merah putih, sarannya apa nih untuk pemerintah yang menjalankan program ini? Jadi saya cuma bilang begini aja sih, Bang. Hal yang paling pertama saya ucapkan terima kasih lah Pak Presiden Prabowo karena memang udah mendirikan ataupun oleh targetnya mendirikan sekitar 80.000 titik koperasi merah putih dan jumlah karyawannya atau jumlah tenaga yang diambil daripada yang terlibat di koperasi merah putih itu 1,6 juta itu. Keterlibatan masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran itu yang pertama. Terus yang kedua adalah saran saya koperasi merah putih ini adalah
hal paling urgen dan demi menjaga stabilitas pangan nasional dan demi menjaga standarisasi terkait dengan hasil-hasil pertanian yang ada di setiap wilayah. Saya pikir begitulah. Bung Jamal, bagus banget nih jawabannya nih. Oke teman-teman, Natal News tadi semua tentang Koperasi Merah Putih. Oke. Terkait Koperasi Merah Putih sudah dijelaskan secara detail oleh Bang Jamal nih. Jadi kita mohon pamit dulu nih dari Natal News. Pokoknya untuk Bang Jamal, Oke, terima siap, kasih sudah datang. Oke. Semoga sehat selalu, sukses terus Siap. Bang Jamal ya. Iya, alhamdulillah Bang, siap, Ya, sehat. Ute. Ayo teman-teman, Oi. salam Natal News. Oke, terima kasih. Makasih Bang.